kita wiwiti dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tolong jangan di mute. Nah, ujian ini ada 3 tahap. Yang pertama, 15 menit panjenengan menjelaskan terkait RPP-nya. RPP, lalu bagaimana pemahaman dan prakteknya. Oke. Terus nanti yang kedua, klarifikasi saya tanya jawab lah dengan. Lalu yang ketiga, tulis baca Al-Quran. Waktunya maksimal ke 50 menit, mungkin nggak sampai 50 menit selesai lah. Monggo, saya persilakan Pak Warjo untuk presentasi selama maksimal 15 menit, monggo. Iya, Pak. Suaranya belum masuk. Halo, suaranya belum? Oh, belum ya, Pak? Udah, ada. Minta maaf Pak, ini untuk presentasi RPP atau yang pembelajaran PowerPoint-nya Pak? Oh, mau menayangkan? Ya. Iya, soalnya print. Enggak, mau menayangkan jenengan? Iya Pak. Oke, sebentar. Saya berikan apa nih? Bentar. Monggo, iso ditayangkan. Yang RPP atau yang media pembelajarannya Pak? Anu aja, yang singkat-singkat aja. Kalau RPP-nya lebih lengkap dong, RPP-nya aja. Nanti disampaikan ringkas-ringkas saja, enggak seperti ngajar, disampaikan RPP isinya apa, mengapa digitu aja. Caranya, mengerti caranya? Iya Pak. Caranya dibuka filenya dulu, file dibuka, terus baru share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah nampak dah. Alhamdulillah Pak. Untuk pelaksanaannya di SDN Press Folder, jadi saya mengajar di SDN Press Folder untuk alokasi waktu untuk kelas 6, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 6, alokasi waktu 4 jam pelajaran. Jadi kita ini untuk 1 bab 2 kali pertemuan, Pak. Untuk KD-nya, menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi pemahaman dan rukun Islam. Untuk indikatornya, peserta didik mampu menguraikan makna zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menentukan syarat orang yang wajib berzakat dan syarat sah zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Lalu yang ketiga, peserta didik dapat menyimpulkan syarat harta yang wajib dizakati sebagai implementasi dari rukun Islam. Lalu untuk KD keterampilannya menunjukkan hikmah zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Indikatornya, peserta dapat prakasai makna dan ketentuan zakat, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Lalu yang kedua, peserta didik dapat merumuskan makna dan ketentuan zakat, infak, dan sedekah. Tujuan pembelajarannya adalah peserta
didik mampu menjalankan kewajiban berzakat. Lalu yang berikutnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat, infak, dan sedekah. Lalu yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan makna zakat sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan syarat orang yang wajib berzakat dan syarat sah zakat. Yang kelima, melalui diskusi peserta didik dapat menyimpulkan syarat harta yang wajib dizakati sebagai implementasi dari rukun Islam. Yang keenam, peserta didik mampu memprakarsai makna dan ketentuan zakat. Yang ketujuh, peserta didik dapat merumuskan makna dan ketentuan zakat. Jadi untuk materi pokok pembelajaran adalah ibadah zakat, subpokok bahasan, makna dan ketentuan zakat. Untuk faktanya, kewajiban membayar zakat yang pertama, yang kedua ketentuan zakat, yang ketiga syarat harta yang wajib dizakati, dan yang keempat syarat sah zakat. Sedangkan konsepnya kewajiban bayar zakat terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan yang kedua, ketentuan zakat diantaranya syarat orang yang wajib berzakat, syarat harta yang wajib dizakati, dan syarat sah zakat. Untuk prinsipnya, semua umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan yang kedua, semua umat Islam wajib mengeluarkan zakat mal dengan ketentuan yang telah disyariatkan. Prosedur menjelaskan makna dan ketentuan zakat, mengkaji syarat harta yang wajib dizakati, dan syarat sahnya zakat. Untuk model pembelajarannya, pendekatannya saintifik dengan model pembelajaran problem based learning. Ya, jadi metode pembelajarannya tanya jawab, ceramah, diskusi, ada kartu yaitu syarat orang yang wajib berzakat dan syarat sahnya zakat, Pak, itu kartunya. Lalu ada tanya jawab dan penugasan. Media pembelajarannya tadi ada kartunya, terus tayangan video tentang zakat, ada slide PowerPoint, ayo membayar zakat. Lalu untuk LKPD-nya dibuat dalam Google Form, Pak. Jadi nanti anak langsung link ke tugas dengan alamat yang sudah diberikan. Sumber belajarnya buku PAI dan Budi Pekerti kelas 6 SD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi tahun 2017, Pak. Lalu yang berikutnya buku PR PAI dan Budi Pekerti penerbit dari Intan Pariwara, YouTube dan lingkungan sekitar rumah peserta didik. Lalu langkah-langkah pembelajaran, peserta didik menjawab salam dan berdoa bersama dengan penuh hikmat. Peserta didik menunjukkan kehadiran dan kesiapan belajar. Peserta didik memotivasi dengan sebuah kisah singkat terkait materi. Peserta didik memperoleh gambaran tentang manfaat pembelajaran. Peserta didik mencermati KD dan tujuan pembelajaran. Peserta didik memperhatikan cakupan materi dan tahapan kegiatan. Peserta didik menjawab pertanyaan pematik untuk menghidupkan atau menyinergikan terhadap materi pembelajaran. Orientasi peserta didik kepada masalah. Jadi nanti ada tayangan video tentang makna dan ketentuan zakat. Lalu peserta didik bertanya jawab tentang makna dan ketentuan zakat, lalu mengorganisasikan peserta didik. Yang pertama, peserta didik mengkondisikan diri ke dalam 2 sampai dengan 3 kelompok. Lalu yang kedua, setiap kelompok berdiskusi untuk
menyepakati masalah yang akan dianalisis tentang makna dan ketentuan zakat. Ketentuan zakat seperti ketentuan zakat, syarat orang yang wajib berzakat, syarat harta yang wajib dizakati, dan syarat sahnya zakat. Berikutnya, guru membimbing pendidikan individu dan kelompok. Peserta didik memberikan pemikiran, ide, gagasan dalam merumuskan jawaban sesuai ketentuan. Kelompok menyusun jawaban sesuai dengan ketentuan dengan bekerja bersama-sama. Lalu untuk mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang pertama setiap kelompok mendesain hasil karya secara apik dan menarik, ya, sesuai dengan kreatif masing-masing. Lalu yang kedua, masing-masing kelompok menyajikan hasil karyanya di dinding kelas. Yang ketiga, peserta didik melakukan review bersama setelah semua kelompok presentasi. Lalu yang berikutnya, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Salah satu wakil kelompok mempresentasikan hasil karyanya. Lalu yang kedua, peserta didik yang lain, baik secara individu maupun kelompok, mengapresiasi hasil presentasi dengan mengkonfirmasi dan saling melengkapi. Yang ketiga, peserta didik memberikan review atas hasil diskusi yang telah disajikan dalam bimbingan guru. Untuk penutupnya, peserta didik bersama guru melakukan refleksi dengan mengevaluasi aktivitas pembelajaran sebagai bahan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dan berikutnya, peserta didik merencanakan kegiatan tindak lanjut dengan mencari informasi pembanding melalui kegiatan searching di internet tentang makna dan ketentuan zakat secara mandiri. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan berdoa bersama. Seperti itu, Bapak. Ya. Baik, ini yang 1, 2, 3 mirip sama gitu, Pak. Gitu. Apa? RPP-nya kan 1, 2, 3 kan sama gitu. Hanya beda materi dan anunya, KIKD-nya kan sesuai kan itu. Iya. Oke. Untuk yang terdemat yang RPP kedua memang sama, Pak, lanjutan ini, Pak. Oh ya, itu lah nanti bisa untuk PTK, Pak. Iya. Pak. Jadi nanti kalau sama, kelasnya sama, materinya kelanjutan, bisa dijadikan untuk RPP PTK sekalian nanti pada PPL itu. Ya, Pak. Baik, saya kira cukup ya untuk presentasi. Untuk selanjutnya, saya ingin klarifikasi, Pak. Ditutup dulu, nggak apa-apa itu. Di stop. Nah, baik. Terima kasih, Pak Warjo, telah presentasi. Itu kan jenengan nulis dhewe toh? Iya, Pak. Baik. Nah, ketika Pak Warjo buat RPP, itu secara urutan itu dibuat didasarkan pada apa? Kan ada urutannya, RPP ada kan sebelumnya ada apa gitu. Apa hubungannya apa? Ada apa? Sebelum nyusun RPP itu loh. Maksudnya, Pak? Sebelum Pak Warjo nyusun RPP kan pasti ada yang kaitannya dengan RPP. Yang di atas RPP apa namanya? KI, Pak. UKI kan di dalam RPP. Oh, ya, yang pertama materi. Ya, pertama kali kan dari kurikulum toh yang paling dhuwur toh. Ya, dari kurikulum tahun berapa? Kurikulum 2013, Pak. Oke, kurikulum 13. Terus di bawah kurikulum ada apa namanya? Ada silabus, Pak. Nah, silabus baru turun RPP kan gitu toh. Maka ketika panjenengan nyusun RPP, mestinya tetap membaca kurikulumnya dulu kan ngono. Kurikulum dibaca, terus baru silabusnya, lalu RPP. Baik. Nah, dalam membuat RPP tadi itu yang di nomor pertama kan menyusun apa, Pak? Langkah-langkah nyusun RPP itu loh.
Gimana? Yang pertama KD dulu Pak. Ya. Heeh. Jadi melihat KD, lalu yang berikutnya membuat menyusun indikator baik itu KI 1, KI 2 dan KI 3 dan KI 4. Nah, oke, sampai situ dulu. Ketika Pak Warjo nyusun indikator, boleh nggak sama dengan KD-nya? Boleh Pak. Boleh. Nah, nek boleh berarti nanti indikatornya gimana kalau boleh? Misalnya ya, kalau saya ngatakan begini, ciri-ciri orang cantik misalnya, anak bisa menyebutkan ciri-ciri orang cantik itu KD-nya. Terus indikatornya ciri-ciri orang cantik ya nggak gitu toh musuh. Berarti kan nggak sama toh. Jadi indikator itu nggak boleh sama dengan KD-nya ngono Pak. Gitu? Ya, anak sama kok piye? Misalnya anak bisa mencirikan misalnya ya, mencirikan tentang bangunan baik atau indah itu. Terus indikatornya anak mencirikan bangunan indah ya, enggak gitu toh. Bangunan indah ya mungkin dari warnanya, dari bentuknya, kan itu indikatornya kan itu. Nggih, berarti nggak boleh sama nggih. Sama ya Pak. Jadi ya, jadi indikator itu harus berbeda dengan KD-nya. Lalu untuk syarat merumuskan indikator dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan Apa namanya, Mas? belum Pak, dengan teori belum. Para pakai KKO. ya, kata kerja operasional, KKO itu. Ya toh, kata kerja operasional. KKO ya boleh aja lah. Ya, ya. Jadi mengapa Pak Warjo menggunakan kata kerja operasional dalam menyusun indikator? Ini salah satu teori belum yang dipakai untuk melihat atau Mengukur ya. Bisa mengukur ya Pak, untuk bisa kemampuan siswa. Jadi kalau untuk selama ini kan kita hanya sebatas menghafal, terus menghafal, memahami ya, menghafal, memahami dan mengaplikasikan gitu. Tapi belum ke ranah yang lebih gitu. Untuk selama ini memang seperti itu. Jadi dengan kita menggunakan KKO ini bisa sekarang ini kan hot, lot dan hot ya. Ya. Iya, yang diutamakan ya, ditekankan itu yang hot kan, bukan lot itu. Ya. Jadi mengapa menggunakan KKO? Ya untuk mudah mengukurnya ngono, ya kan? Untuk mudah mengukur ketercapaian pembelajaran itu. Baik. Kemudian untuk mengukur keberhasilan tadi dengan KKO itu mulai level berapa? Level C1. Oh, C1. C6. Berarti bukan C1, C4 sampai C6 ya kan? Yang hot itu loh. Oh iya yang hot Pak, maaf. Yang hot yang kan hot C4 sampai dengan C. Nah, ya. C4 sampai C6. Yang selama ini kan dengan C3 ya. Ya. Untuk yang hot ini C4 sampai dengan C6 lanjutan dari tadi. Ya. Oke, baik. Kesulitan Pak Warjo dalam merumuskan ya untuk C4 sampai C6 dalam hal apa? Sebenarnya begini Pak, kita kan termasuk, kalau untuk RPP ini kan termasuk untuk yang hot ini termasuk baru ya Pak. Jadi memang kesulitan kita selama ini beberapa kali kita pelatihan kurikulum ke-13 memang enggak dijabarkan secara utuh. Artinya KD itu bisa KD 1 itu bisa menjadi banyak gitu.
bisa menjadi beberapa indikator gitu. Tapi selama ini kan kita hanya memakai 1, 2, 3. 3 indikator gitu. Yang lot Ya, kan itu ya, tapi yang lot. ketika kita belajar melalui PPG ini Pak, kita bisa tahu. Kalau saya secara otomatis baru tahu juga, oh ternyata kita ini tidak hanya sekedar 1 KD, 1 indikator, tetapi indikator itu bisa banyak gitu, sesuai dengan apa yang kita capai, apa yang Ya. kita inginkan gitu. Ya, makanya tadi kan apakah boleh KD itu sama indikator sama dengan KD-nya, kan jawabannya kan nggak boleh kan gitu loh. Ya toh? Nah, Ya, kalau Pak. sama nanti mau diukur gimana? Katanya pakai KKO. Ya kan? Ya, Ya Pak. berarti kan dari apa namanya kegiatan PPG itu manfaatnya banyak kan? Betul sekali, Gitu. Pak. Iya. Karena terus terang bahwa ketika pendidikan kita ini kan menyiapkan generasi mendatang. Makanya tuntutan generasi mendatang itu justru ya tadi pemikirannya sampai analisis, evaluasi, sampai mencipta kan gitu. Nah, penting itu. Termasuk dalam pendidikan agama. Kan agama lagi sebagai spiritnya kan, motor penggeraknya. Kalau motor penggeraknya lemah gimana itu? Ya kan? Oke, tolong siapkan kertas sama pulpen, Pak. Iya, Pak. Coba saya minta dituliskan ta'awud, Pak. Lengkap dengan sakalnya. Ditujukan ke saya kalau sudah. Mana? Saya ulangi, belum lihat saya. Agak dikit lagi, dikit. Loh, kok hilang tulisannya, mana tulisannya? Agak ke atas Pak ya. Belum kelihatan nih. Tadi kelihatan Pak. Ya, lagi. Belum. Cari yang pas. Belum. Agak ke atas sedikit mungkin. Agak di ataskan untuk jenengan. Terus lagi. Oh, enggak kelihatan nih. Belum kelihatan nih. Atau background-nya sampean apa itu background-nya? Background-nya coba dianu dulu. Terlalu bersinar itu loh. Udah, coba lagi. Yang deket aja deket. Coba tayangkan lagi. Tunjukkan Pak. Ya, udah kelihatan. Wah, ya kan, salahnya 10 Nanti latihan nulis Pak ya. Pak Warjo latihan nulis. Itu nulis tahu salahnya lebih dari 6-7 itu. Ya. Ya, maaf, Kan Pak. panjang toh, a'udzu billahi min kan sendiri, asyaiton ar-rajim. Sudah enggak apa-apa. Lalu sekarang Pak, ada Al-Qur'an di situ? Al-Qur'an? Nggih. Nyuwun tolong paus Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Coba. Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, Sadaqallahul azim. ya, terima kasih Pak Warjo. Selamatlah, sudah sambung, nggih. Sudah cukup ujiannya, nggih. Halo? Halo? Itu sinyalnya itu. Halo? Halo. Udah, nggih. Sudah selesai. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Halo? Itu sinyalnya itu. Baik, Pak Warjo. Selamat ya, selamat. Sudah selesai ujiannya. Salam dulu, monggo ditutup salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat ya, Pak Warjo. Yang bacaannya lumayan, udah bagus bacaannya. Tinggal tajwid dikit-dikit ya, diperbaiki. Bacaannya kurang yang apa, terutama tajwidnya ya, tajwidnya itu tadi. Terus yang paling nemen nulisnya itu Pak Warjo, nulisnya, menulis Arabnya yang latihan lagi, nggih. Menulisnya nanti diperbaiki lagi. Baik, saya kira cukup Pak Warjo. Kita cukupkan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya Pak Warjo. Oke, selamat. Terima kasih, Pak. Oke, sampai